Selamat pagi, siang, dan malam bagi kita semua. Selamat pagi semua untuk Bapak. Perkenalkan, nama saya Mangasi Holong Kecikubu dari PSPC 2019, Prodi Pendidikan Fisika, dan mata kuliah pengukuran dan asesmen pembelajaran fisika, yaitu dosen pengampu Bu Ibda Tanjung dan Pak Irfan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan minggu ke-13, yaitu tes performa dan sikap ilmiah. Adapun isi dari tugas saya yaitu tes performa dan sikap ilmiah. Baiklah, adapun isi dari penugasan saya ini ialah daftar isinya. Di sini akan kita lihat hari itu ada kata pengantar, berisi daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan yang berupa latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan. Bab 2 analisis situasi tes performa dan sikap ilmiah atau keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. Adapun yang menjadi objek kajian pada bab 2 ini ialah 2.1 analisis situasi tes performa, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. 2. Analisis situasi sikap ilmiah atau keterampilan proses sains dasar, keterampilan proses sains KPS. Hubungan analisis situasi tes performa dan sikap ilmiah atau keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains dan KPS. Bab 3, ruang lingkup permasalahan tes performa dan sikap ilmiah, yaitu keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. 3.1 ruang lingkup permasalahan tes performa. 3.2 ruang lingkup permasalahan sikap ilmiah. 3.3 hubungan ruang lingkup permasalahan tes performa dan sikap ilmiah. Bab 4 perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan proses sains dasar dan keterampilan proses sains KPS di sekolah. 4.1 fungsi dan peranan tes performa dan di KPS di sekolah. 4.2 fungsi dan peranan sikap ilmiah KPS di sekolah. 4.3 perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah di sekolah. 5 simpulan dan sarannya, yaitu 5.1 kesimpulan dan saran daftar pustaka. Baiklah, langsung saja. Bab 1 pendahuluan. Mengingat pentingnya peran guru dan keterampilan proses sains dalam pembelajaran, dalam kegiatannya, mahasiswa calon guru fisika dipaksa untuk menguasai keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains dapat dikembangkan secara efektif dengan membiasakan siswa dengan kegiatan praktikum. Hal ini dikarenakan hampir semua indikator keterampilan proses sains tersedia dalam praktikum. Praktikum akan terlaksana dengan baik jika dilengkapi dengan petunjuk praktikum. Mengapa keterampilan proses dekat kaitannya dengan praktikum? Nanti akan kita lihat di bab-bab selanjutnya. Adapun rumusan masalahnya ialah berdasarkan latar belakang di atas, maka saya selaku penulis mempunyai 3 titik rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana situasi tes performa dan sikap ilmiah atau keterampilan sains dasar, keterampilan proses atau KPS. 1.2 bagaimana ruang lingkup permasalahan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. 1.23 bagaimana perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah untuk keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Baiklah, tujuan penulisan paper ini adalah mengetahui situasi tes performa dan sikap ilmiah dalam keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. 1.32
mengetahui ruang lingkup permasalahan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, dan keterampilan proses sains KPS. Ketiga, mengetahui perbedaan fungsi dan peran tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Adapun sekolah yang menjadi objek kajian saya yaitu SMA Negeri 1 Deli 2 dan juga menjadi tempat PLP 1 saya juga. Baiklah, bab 2. Analisis situasi tes performa dan sikap ilmiah. Permasalahan pertama, analisis situasi tes performa. Sebelum kita menelisik lebih jauh bagaimana situasinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu tes performa atau performa tes. Di sini yang telah saya susun. Tes performa dapat digunakan untuk mengukur kinerja nyata atau aktual siswa yang tidak memadai jika diukur hanya dengan menggunakan tes objektif. Kecakapan dalam membuat karya tulis atau karangan adalah salah satu contoh kecakapan yang sulit jika diukur hanya dengan menggunakan instrumen berupa teks objektif. Mengapa tes performa ini? Itu teks mengetahui bagaimana siswa, bagaimana pengetahuan siswa, bagaimana keterampilan siswa dapat terbentuk ketika dia melaksanakan proses sainsnya, itu berupa praktikum. Disinilah erat kaitan antara praktikum dan keterampilan proses sains atau KPS. Praktikum menjadi sarana, menjadi tempat siswa berkolaborasi, mengusahakan dirinya untuk membentuk sikap atau keterampilan proses. Keterampilan proses erat kaitan dengan sikap ilmiah. Nanti akan kita bahas. Nah, tes performa ini merupakan cara sistematik yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil belajar yang tidak dapat diukur hanya melalui tes objektif dan tes sekarang. Di sini juga dikatakan, tes performa juga dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui secara langsung kemampuan yang dimiliki siswa oleh siswa dalam situasi yang sesungguhnya. Situasi sesungguhnya bagaimana? Situasi sesungguhnya bagaimana siswa dapat menerapkan pengetahuan yang dia dapat ketika belajar sains itu dapat diterapkan pada kehidupan nyatanya. Banyak permasalahan-permasalahan dalam dunia nyata yang pada saat ini jika siswa dikaitkan hal terkait itu dia tidak mengerti. Jadi disinilah peran penting tes performa untuk mengetahui bagaimana sih siswa itu mengetahui, bagaimana sih siswa itu dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Itu yang menjadi objek kajian tes performa ini. Nah, di sini juga proses dalam pembelajaran IPA sangat penting untuk dikembangkan karena proses merupakan hasil dari proses. Apa itu maksudnya? Nah, maksudnya hasil di sini ialah hasil dari proses itu ialah praktikum. Yang menjadi hasil proses sains itu praktikum. Nah, produk praktikum apa? Itu proses. Apa produk praktikumnya? Misalnya, kita mengambil contoh siswa ketika siswa mengadakan praktikum hukum Newton. Nah, jika kita menjelaskan hukum Newton secara teori, apa itu kecepatan, dan segala macamnya itu, siswa itu pasti bingung. Apa itu sebenarnya? Kok bisa ini? Namun ketika dikaitkan dengan praktikum, maka siswa kemudian, oh ini ternyata percepatan, oh ini ternyata kecepatan, oh ini ternyata perpindahan, oh ini ternyata bagaimana tiba-tiba. Itu yang menjadi proses, itu pengetahuan dia, bagaimana dia dapat mengetahui proses itu dekat dengan dunia nyatanya. Itulah mengapa dalam kurikulum
IPA sekolah dasar dan sekolah menengah pun harus ditekankan pada keterampilan proses. Namun pada praktiknya pelajaran sains pada jenjang sekolah menengah ternyata masih jauh berbeda dengan pelajaran sains yang diharapkan. Jangankan itu, ketika saya juga SMP, SMA, saya tidak pernah mengalami bagaimana pembelajaran di laboratorium. Bagaimana sih sikap-sikap proses sains yang dapat saya bentuk? Itu mengapa bedanya jika siswa yang melaksanakan praktikum, maka sikap keterampilan sains dan sikap ilmiah yang pasti terbentuk dan beda pola pikirnya dengan siswa yang tidak mempunyai praktikum. Nah, KPS dapat dibedakan menjadi keterampilan sains dasar dan keterampilan sains dan terintegrasi. Apa sih perbedaannya itu? Nah, KPS terintegrasi ada di sini yang harus dikuasai pada jenjang simulasi antara keterampilan mengindikasi variabel, yaitu objek kaitannya merumuskan hipotesis dengan sementara menganalisis data ini harus bisa dan harus mulai dini ditanamkan kepada siswa supaya siswa mengerti ternyata ilmu pengetahuan sains itu berurut, tidak boleh lompat-lompat dia dari satu titik lainnya, itu harus berurut dia. Nah, setelah kita mengetahui keterampilan proses dasar dan terintegrasi, minta di sini juga kita juga harus mengetahui apa sih asesmen kinerja atau performanya itu. Secara umum terdapat 5 target. Yang pertama, mengakses penguasaan pengetahuan menggunakan kerja sangat tidak sesuai dikarenakan kemungkinan terjadi kesalahan pencuplikan atau ketidakpahaman di mana beda asesmen. Di sini mengakses nalar siswa bila dilakukan cara siswa mengambil permasalahan dihadapi, mengakses keterampilan siswa dan lainnya. Nah, langsung saja kita situasi tes performa keterampilan proses sains dasar, keterampilan proses sains di sekolah. Nah, pada sebuah gambar ini dapat kita lihat ini merupakan gambar kondisi laboratorium fisika pada di sekolah SMA Negeri 1 Deli Tua yang tempat saya PLP kemarin. Di sini dapat kita lihat fungsi laboratorium itu telah berubah menjadi ruang serbaguna. Mungkinkah ruang laboratorium bisa menjadi tempat pertemuan seperti ini? Bagaimana dengan alat-alatnya? Seperti yang kita ketahui, alat-alat ukur pada fisika itu jika dipindah-pindah, maka akan menyebabkan kerusakan pada alat. Dia tidak teliti lagi. Jika di sembarang orang memakainya, itu akan rusak. Sehingga pekerjaan perspektif tidak dapat berjalan dengan baik, dan perspektif nanti pasti menjadi terkesan alat udah rusak, bagaimana cara mengerjakannya, tidak maksimal yang kita dapat. Nah, di sekolah ini yang memiliki satu laboratorium, yaitu laboratorium sudah sebut tadi, dan para pelaksana keterampilan sains dasarnya di sekolah tersebut tidak dapat saya temukan karena dikarenakan daring akibat pandemi ini, sehingga saya tidak mengetahui bagaimana sebenarnya KTPS di sisi tersebut. Namun saya mencoba walaupun tidak mendapatkannya, saya ada mempunyai berbagai kajian. Nah, ini menjadi kondisi laboratorium sekolah. Ini menjadi seperti di PPT itu membahkan paparan visi misi beberapa prioritas sejak pendidikan tunggal. Nah, sini kan kita lihat apakah bisa itu seperti tadi. Kan alat itu menjadi sebuah fungsi dia. Itu menjadi tempat tercapainya hasil maksimal dari keterampilan proses dasar. Nah, akibat tidak ada kegiatan praktikum dalam sekolah tersebut, maka hakikat sains tidak tersampaikan dengan baik sehingga siswa tidak mengenal dan memahami proses peserta didik tidak dapat mengamati secara langsung gejala-gejala atau proses sensitif dalam sains. Padahal dalam pelaksanaan praktikum peserta dapat mempelajari sains dan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala maupun proses dapat melatih keterampilan berpikir ilmiah, dapat menanamkan dan mengembangkan sifat ilmiah, dapat menanamkan
menemukan dan memecahkan berbagai masalah baru melalui metode-metode ilmiah dan lain sebagainya. Hal inilah yang maka di suatu sekolah itu harus praktikum, karena ini akan diharapkan akan muncul jiwa-jiwanya. Namun pada kenyataan itu tidak sering demo tidak berjalan dengan lancar. Nah, dalam proses belajar mengajar dengan metode, maka untuk itu dengan pengalihan fungsi laboratorium mencari gedung serbaguna, maka merubah fungsi laboratorium sendiri, dan laboratorium tidak tertata dengan baik. Di sini yang menegaskan itu juga tidak ada laboran yang membantu tugas guru dalam pelaksanaan guru bidang praktikumnya. Ini saya dapatkan dari keluh kesah guru tersebut, karena seringkali ketika sudah melaksanakan praktikum pembelajaran teori ini tidak bisa berjalan dengan baik, dan dari penuturan guru juga langsung kepada saya itu ketika tidak ada laporan, maka peran guru dalam melaksanakan praktikum tidak dapat maksimal, sehingga ketika menjalankan suatu penelitian begini-begini, itu alat-alat yang didapatkan tidak bisa langsung didapatkan dengan baik, sehingga banyak guru disebut jarang melaksanakan praktikum, dan ceritanya tidak pernah itu, karena kan tidak laporan ini memang sangat penting, laporan ini supaya kita praktikum dan pembentukan prosesnya dapat tercapai. Nah, sesuai dengan seperti tadi disebutkan tadi, sesuai dengan wawancara penulis dengan guru, pamong pelaksanaan praktikum secara online tidak dapat berjalan. Sebelum pembelajaran online pun seperti biasa tidak juga dalam berjalan dengan maksimal, sebab banyak siswa tidak responsif serta berbagai kendala lainnya. Inilah menjadikan keterampilan proses ini ketika di masa pandemi tidak dapat berjalan dengan baik. Dan juga jika pembelajaran seperti biasa saja pun banyak hal untuk pelaksanaan praktikum online tidak dapat terlaksana. Adalah siswa yang tidak mempunyai laptop lah, dan siswa yang tidak mempunyai handphone, dan sebagai bermasalah banyak kendala-kendala yang dihadapi. Sehingga memang harus diharapkan keterampilan profesional dapat ditekankan supaya tercipta jiwa-jiwa sains dan sikap-sikap ilmiah yang dibentuk dari sains tersebut. Nah, sebagai sampel dalam penulisan ini, pembelajaran online supaya menguatkan data saya ini, pembelajaran online dilaksanakan hanya mengandalkan platform Google Classroom. Ini seperti yang dilihat di sini. Dari pengamatan saya, dari analisis saya, guru hanya memberikan tugas tersebut tanpa dialog dua arah. Nah, dari gambar tersebut kita mengerti bahwa pembelajaran seperti biasa tidak nih. Pada sini kan bagaimana kok di sini guru tidak mengerjakan tatap muka secara online, dia hanya memberi tugas absen dan mengerjakan soal, itu akan menyebabkan pembelajaran fisika itu, pelajaran sains menjadi bosan dan membosankan, dan jangan pembelajaran online pembelajaran seperti biasa pun siswa sudah merasakan kesulitan ketika melaksanakan proses sains. Memang hal ini harus dimaklumi dan harus diperbaiki bersama. Nah, kedua, analisis situasi sikap ilmiah. Nah, sebelum kita meneliti lebih jauh, apa itu sikap ilmiah? Sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuwan pada saat melakukan kegiatan sebagai seorang ilmuwan. Nah, oleh karena sikap ilmiah itu perlu dibina sejauh mungkin pada peserta didik, sehingga mereka dapat mencari pribadi yang baik dan mencari generasi penerus yang berkualitas. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan KPS? Nah, di sini juga setelah saya cantumkan keterkaitan antara KPS, sikap ilmiah dan pelajaran sains atau IPA sangat erat. Mengapa? Apa? Ya, jadi di sini akan saya jelaskan. Keterampilan proses merupakan kegiatan praktikum yang menumbuhkan sikap ilmiah dari siswa atau peserta didik. Nah, ketika siswa sudah melaksanakan keterampilan proses atau prosesnya itu kegiatan praktikumnya, maka kan secara tidak kita sadari sikap ilmiah pada siswa itu makin perlahan-perlahan, lama-kelamaan dia menjadi terbentuk dan pola pikirnya terarah sebelum melakukan ini. Itu yang diharapkan. Nah, keterampilan proses skill merupakan bagian dari sains sendiri, sehingga sangat strategis untuk dikembangkan. Nah,
Di sini juga dijelaskan sikap ilmiah memiliki peran yang penting dalam pembelajaran IPA karena peserta didik dapat membangun gagasan-gagasan baru suatu mereka berinteraksi dengan suatu kejalanan. Ketika melaksanakan praktik kan sering itu ditanya hal-hal baru. Oh, ini rupanya. Oh, ini ternyata yang selama ini begini. Jadi memang harus diarahkan. Dan itulah sikap ilmiah itu. Rasa ingin tahu akan muncul secara sadar. Dan pembelajaran ini tidak monoton lagi. Nah, di sini juga kita akan mengenai situasinya. Nah, pada sini platform Google Classroom dalam pengerjaan tugas pada di sini penulis saya selaku penulis tidak dapat mengetahui bagaimana sikap ilmiah dari siswa tersebut. Siswa yang tidak memiliki pola pikir cenderung agresif, asal bicara atau pemikiran perkataan yang dikatakannya, tidak menghargai pendapat orang lain, selalu ingin bilang sendiri, tidak menghargai percobaan yang dilakukan orang lain, selalu menganggap dirinya benar. Inilah jika siswa tidak memiliki sikap ilmiah, maka kan terbentuk dengan asal bicara, tidak memikirkan apa itu yang dibicarakannya, dan cenderung agresif dan pola pikirnya tidak teratur. Dan instan semuanya bisa dilakukan secara singkat, padahal dalam keterampilan selesai kita diajarkan untuk teratur, terarah dalam melaksanakan berbagai kegiatannya. Nah, dan juga pada situasi kegiatan PLP1 saya yang berlokasi di Semarang Kesatuan itu, sekolah tersebut tidak mengadakan kegiatan praktikum di situasi pada saat pandemi ini. Hal ini menyebabkan sikap ilmiah tidak terbentuk. Dan memang ini harus ditalangi juga. Dan semoga lah para sekolah akan segera dibuka sehingga sikap ilmiah siswa dapat terbentuk lagi. Nah, begitulah situasi pada di sekolah tersebut. Analisis saya, mengapa tidak terbentuk sikap ilmiah? Karena tidak ada praktikum. Bagaimana praktikum tidak terbentuk sementara bagaimana praktikum dapat sikap ilmiah dapat terbentuk sementara kegiatan praktikum tidak ada? Karena itu kan mencari hal mustahil juga. Memang ada, kalau orang berpikir, oh kenapa harus dari praktikum? Nah, jangan kan sebelum pandemi. Pas pembelajaran biasa saja pun banyak siswa itu tidak rajin belajar dan tidak menghargai proses sensi itu membosankan. Padahal sebenarnya sensi menyenangkan. Dan pada saat pandemi saat ini, guru hanya mengarahkan kegiatan belajar melalui classroom dan pengumpulan tugasnya hanya ini. Jangan selalu psikotes. Misalnya contohnya pada platform apa yang saya dapatkan ini, bab 9 usaha energi. Nah, di sini kan katakannya kerjakan selalu di kompetensi halaman nomor 29 sampai nomor 1 dalam tabel kuliah dikumpulkan. Nah, di sini kan tidak. Kan cuma jika kita hanya mengerjakan apa yang kita disuruh tapi tidak di feedback-nya kan siswa juga merasa apanya guru ini tidak hanya itu saja, sehingga tidak ada jauh poster muka dan segala macam, banyak sekali permasalahan. Nah, dalam gambar tersebut terlihat bahwa keterampilan sains dasar dan terbentuk begitu pun juga dengan halnya sikap ilmiah siswa tidak terbentuk. Inilah yang terjadi pada sekolah tersebut, dan saya juga tidak mengamatinya. Tahu saya dari segi apa yang saya lakukan ketika PLP, jika ilmu tidak ada berbentuk karena tidak ada praktikum sama sekali. Jangan praktikum pembelajaran online saja, ya kita mengandalkan platform Google Classroom. Nah, di sini bagaimana hubungan analisis kualitas performa dan sikap ilmiah keterampilan sains dasar? Seperti yang saya katakan tadi di sini, hubungan antar situasi dan performance ilmiah sangat berkaitan erat, sebab tanpa adanya praktikum maka tidak dapat melaksanakan performa dan tidak adanya sikap ilmiah yang terbentuk dengan baik. Padahal semua itu sangat penting untuk membangun keterampilan sains dasar dengan baik. Dengan mengetahui proses-proses pada sains, maka siswa akan mengalami peningkatan pemahaman dengan baik dan memiliki sikap ilmiah. Ya, itulah hubungannya. Mengapa kedua hal itu sangat berkaitan dengan erat. Tanpa praktikum kita tidak dapat untuk apa-apa. Bagaimana kita laksanakannya? Nah, bab 3, ruang lingkup permasalahan tes performa dan sikap ilmiah. Yang pertama, adalah ruang lingkup permasalahan tes performanya.
Nah, tes seperti yang didasarkan tadi, tes performa merupakan tes kemampuan yang merangsang tugas-tugas pekerjaan dalam konteks aktual. Peneliti menunjukkan bahwa tes performa berhubungan dengan kemampuan bekerja secara valid. Nah, di sini masih terdapat pandangan keliru bahwa tes performa tes kinerjanya ditujukan untuk menjadi proses pada saat peserta didik bekerja. Padahal menurut para ahli, asesmen kinerja dapat digunakan untuk akan menilai produk yang dihasilkan peserta didik. Jadi dengan demikian laporan praktikum, poster, benda dan lain-lainnya, hal itu dapat dinilai dengan tes performa atau kinerja, sehingga di sini guru tidak melihat hasil akhirnya, namun melihat proses-prosesnya, bagaimana siswa itu melaksanakan praktikum. Nah, misalnya di sini permasalahan yang sama dihadapi guru ketika menilai kemampuan peserta didik, misalnya menggunakan sangat kasar, sangat sukar bagi guru untuk menilai peserta didik satu persatu sama bekerja, padahal guru harus mengelola praktikum dan memberikan kepada seluruh peserta didik. Guru menilai ketelitian dan akurasi penelitian. Tentu saja guru perlu menilai nilai juga benar, sehingga sebenarnya tes performa secara satu persatu dia dapat laksanakan maksimal, namun bisa dilakukan dengan berbagai cara, walaupun tidak bisa hanya satu persatu, bisa dilaksanakan berbagai bentuk, bisa deskriptif, diceritakan bagaimana, atau diberi penegasan yang misalnya dia dikasih 5 menit, nah tulis itu apa yang Anda lakukan selama praktikum. Dari situ sebenarnya harus bisa ditalangi, namun diharapkan sebenarnya dilihat secara satu persatu, namun dalam kenyataan itu sangat sulit dilaksanakan. Nah, ini keunggulan tes performa sebagai sebuah instrumen penelitian atau penilaian. Keunggulan tes performa sebagai sebuah instrumen penilaian dapat mengukur aspek kemampuan yang tidak dapat dikenal tes yang seperti saya katakan, karangan semata, misalnya kemampuan bersifat lebih lengkap langsung dalam mengukur kemampuan siswa, berguna untuk mengukur siswa yang memiliki keterbatasan dalam menulis membaca. Ya, ini ada misalnya siswa yang ketika dia disuruh menulis apa yang dia tahu, terus siswa tersebut bingung, padahal dia bisa melakukannya tanpa menuliskannya. Dapat digunakan untuk mengukur situasi nyata. Itulah tadi seperti katakan dalam real, memang ada realnya. Namun ada memiliki keterbatasan dalam tes performa ini. Sebagai saya penilaiannya, memerlukan waktu dan usaha yang relatif besar untuk menerapkan seperti contoh yang tadi saya sebutkan. Tes performa dapat dilaksanakan satu persatu terhadap peserta didik dan membutuhkan waktu. Jika memang membutuhkan waktu yang lama banyak dan usaha yang lebih besar juga, dia lebih bersifat subjektif, melihat kemampuan orangnya, dan tingkat reliabilitas atau konsistennya relatif rendah. Dan kegiatan polarisasi lebih banyak bersifat individu dibandingkan kelompok. Itulah tadi yang saya katakan, itu dalam tes performa itu memang harus diarahkan individual, dia dilihat. Kalau untuk kelompok ya apa hasil kelompok ya itu, padahal dalam kelompok tersebut belum tentu semua itu bisa. Namun sehingga dalam tes performa memang sangat cocok untuk dia mengetahui bagaimana kita melakukan peningkatan pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini juga seperti sini kan komponen-komponen dalam utama tes performa itu yaitu ada pengamatan proses dan produk. Pengamatan proses dan produk itu ya letak dari bagaimana siswa mengerjakan produk yang dihasilkan, bagaimana cara-caranya, bagaimana dia melaksanakan menghasilkan produk itu tersebut, bagaimana dia berlaku, bagaimana sikapnya, bagaimana keterampilan pola pikirnya. Itu menjadi komponen utama dalam tes performa. Yang kedua itu mencatat aspek-aspek yang dinilai. Apa saja sih yang akan dinilai? Nah, kita kan seperti saya bukan tadi, tergantung kegiatan yang dilakukan dan juga pemberian nilai terhadap itu mencari instrumen-instrumen yang tadi. Nah, mengikuti tes performa dengan keterampilan dasar disajikan dalam bentuk tabel berikut. Di sini dapat kita lihat aspek penilaian indikator keterampilan proses. Di sini saya tidak hanya menjelaskan intinya saja. Itu pertama merumuskan hipotesisnya. Yang pertama, memang ini sebelum dalam proses itu harus ditekankan hipotesis atau dugaan sementara yang menjadi titik berangkat kita
dalam melaksanakan praktikum. Nah, hipotesis inilah yang kita uji bagaimana kebenaran yang istilahnya kita menguji pernyataan kita, kita menguji ide kita, kita menguji hal yang kita duga itu. Ini harus penting dalam proses hipotesis dugaan sementara. Hal itu akan membangun, hal itu mengkonstruk pola pikir kita ketika melaksanakan praktikum. Nah, begitu basis dugaan sementaranya. Yang kedua, merencanakan percobaan. Nah, merencanakan percobaan ini itu kegiatannya meliputi apa sih hak dan kebutuhan, bagaimana sih cara mengerjanya. Nah, ketika dikerjain bagaimana, apakah langkah-langkah bisa dilompati. Nah, bagaimana percobaan dapat dilakukan dengan banyak orang. Itu untuk merasakan percobaannya. Hal yang akan kita lakukan ketika kita menguji hipotesis kita itu di dalam praktikum misalnya. Ya, begitu. Yang ketiga, melakukan percobaan. Nah, ketika kita merencanakan, ya harus dong dijalankan percobaan itu, dijalankan praktikum itu, supaya hal yang kita rencanakan, hal yang kita duga itu dapat kita ketahui hasilnya dan dapat kita rasakan. Dengan melaksanakan percobaan, maka kita temukan, kita uji proses kita bagaimana dugaannya, dan pasti juga menemukan fakta-fakta baru terkait yang kita duga itu. Hipotesis bisa salah dan benar, namun kebenaran dengan atau kesalahan dari hipotesis dapat diketahui setelah kita melakukan percobaan atau menguji hipotesis tersebut, yaitu melalui praktikum atau penelitian dan lain sebagainya. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, ya harus melakukan pengamatan, menganalisis, membuat data percobaannya, membuat lampiran-lampirannya, membuat lampiran hasil data pengamatannya. Nah, menginterpretasikan ini analisisnya itu. Nah, kita akan menganalisis data-data yang telah kita dapat tadi. Kita harus menganalisis apa sih keterangan apa sih maksud dari yang didapatkan itu. Yang kita memprediksi. Itu memprediksi ini kita menghubungkan dugaan yang kita buat itu dengan teori yang ada. Istilah kita menghubungkan 3 kajian, hipotesis, teori yang telah kita tes sebelumnya, dan hasil praktikum ini harus di-match dia, di-mix, digabungkan, dicari kebenarannya dan itu akan memprediksi, oh ternyata ini. Lalu setelah itu kita menerapkan konsepnya. Itu menerapkan konsepnya dalam praktikum kita, apakah sesuai dengan teorinya, apakah tidak. Ya kan, itu bisa menjadi proses keterampilan ya. Lalu komunikasi itu mengatakan, mempresentasikan atau mengkomunikasikan bisa menulis laporannya atau mengkomunikasikan secara langsung dengan teman. Oh, teman dari gini loh praktik begitu dan lain-lain. Itulah menjadi langkah-langkah tes perubahan dalam keterampilan presentasi ini. Itulah harus untuk dia slide. Ini akan menjadi bentuk karakter kita dalam sains itu. Di sini ada kisi-kisinya. Perlu saya jelaskan, sehingga banyak sekali dalam fisika. Namun saya akan menjelaskan hanya satu saja, yaitu optika geometris. Bidang mengamati sajikan beberapa gambar pemantulan pada cermin datar. Siswa diminta untuk mengamati manakah gambar pemantulan pada cermin datar yang salah. Nah, di sini kan inilah menjadi pengamatan kita sebelum oh benarkah yang di teori itu, misalnya dalam metode geometri kan mengamati pemantulan dari cermin datar, kita mengamati manakah pemantulan pada cermin datar yang salah atau benar. Nah, untuk mengetahui kebenaran ini laksanakan praktikum, benar harus benar. Tapi bisa juga setelah praktikum diuji lagi pertanyaan ini, benar enggak? Gitu. Contoh-contohnya. Nah, berdasarkan kegiatan yang saya lakukan, pelaksanaan KPS dengan proses perumahan dapat dilaksanakan. Sebab situasi yang tadi ya, permasalahannya sama-sama aja. Pandemi. Dan juga keterbatasan SDM itu dalam melaksanakan teknologi untuk melaksanakan praktik mulai. SDM-nya apa? Bisa berupa guru, bisa berupa siswa. Ada kendala yang tidak punya laptop, dan sebagainya. Yang kedua, ruang dengan permasalahan sikap ilmiahnya. Nah, di sini saya jelaskan, guru perlu menerapkan pembelajaran yang dapat mengembangkan sikap ilmiah itu dengan menggunakan pembelajaran beri kesempatan kepada siswa terlibat aktif. Dari sini permasalahan-permasalahan dalam sikap ilmiah itu dia
sikap ilmiah itu yang muncul dari individu tidak dapat terbentuk karena dari keterampilan prosesnya. Di sini tidak terlihat sikap ilmiah yang cenderung yang harus dikembangkan dari berbagai sekolah ini, sikap ilmiah yang tahunya bagaimana minat siswa itu dalam teori yang ada, bagaimana sikap siswa itu untuk mencoba pengalaman-pengalaman barunya. Yang kedua, fleksibilitas sikap luas. Itu kan sini juga dikatakan sikap anak dalam memahami konsep baru, pengalaman baru dengan kemampuan tanpa kesulitan yang berlangsung serta sikap luas ini bagaimana anak itu enjoy dia melaksanakan atau rasa ingin tahunya dia dalam mengerjakan mengetahui rasa ingin tahunya dia senang menjiwai setelah dia mengetahui. Lalu dia critical reflection, sikap kritis. Sini kan anak si peserta kan merenung mengkaji kembali apa sih kegiatan dari lapangan. Dan dia jujur, mereka jujur peserta dan seorang lagi masalah bilang saya kan tahu menjawab pengalaman baru. Hal inilah menjadi sikap yang harus dikembangkan berbagai sekolah. Namun, ketika saya penulis ini saya kan pada Pak Fungsi ini kan penulis menyampaikan pengumuman pada saat itu saya mencoba mengadakan walaupun dalam pelipis atau hanya mengamati atau mengobservasi pengendara lapangan persekolahan, namun saya mencoba dan minta izin kepada gurunya supaya saya dapat mengetahui bagaimana sih pembelajaran di sekolah tersebut, bagaimana sih ilmiahnya, bagaimana prosesnya. Namun ketika saya memberikan pengumuman lewat berupa WA walaupun classroom yang masuk hanya 3 orang saja, namun hal ini memang sangat meriris hati. Siswa tidak tertarik, siswa dan di sini juga dalam siswa SMA negeri 1 itu tidak mempunyai sikap ilmiah. Jika siswa memiliki sikap ilmiah, pasti dia tertarik. Apa sih paparan dari yang akan kami lakukan atau yang saya lakukan? Dan siswa tidak menggubris sama sekali. Hal ini menjadi permasalahan. Padahal saya ini juga padahal perlu sudah menyiapkan materi untuk praktikum oleh siswa tersebut yang ada 3 orang ya bagaimana? Hal ini akan menyebabkan siswa semakin tidak memahami saya lebih dalam lagi sehingga sikap ilmu siswa belum terbentuk dengan baik. Yang ketiga hubungan ruang lingkup permasalahan tes formal sikap ilmiah. Ini juga saya katakan tadi, hubungan antara ruang lingkup tes performa sikap ilmiah saling berkaitan sebab tes formal mengadakan penilaian terhadap keterampilan proses sains siswa. Supaya siswa memiliki keterampilan proses, maka siswa terlebih harus memiliki sikap ilmiah. Jadi tidak ini seperti kita mata uang ya harus dia saling berkorelasi, saling berhubungan. Itu sekarang kita ke bab 4, perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah. Nah, bagaimana fungsi dan peranan tes performa KPS di sekolah keterampilan proses di sekolah? Dari sini saya jelaskan kaitan hal ini. Fungsi dalam tes dan peranan tes performa dalam KPS adalah siswa mengetahui bagaimana cara dirinya dapat memahami sains dengan baik lewat KPS dilakukan peserta didik. Siswa mengetahui dirinya, siswa mengetahui jati dirinya. Oh, ternyata sains itu ini. Terdidik mengetahui tujuan pembelajaran dan diadakannya KPS. Hal ini sebenarnya menjadi fungsi dan peran tes performa. Tes performa bukan untuk menggurui dan menyalahkan siswa, namun sebagai bahan evaluasi antara pendidik dan peserta didik supaya dapat bernilai lagi dalam masalah KPS. Sebab keterampilan sains ini sangat membantu mahasiswa dan memahami sains. Ya seperti yang katakan tadi, terproses dan ilmiah ketika sudah ilmiah maka membentuk karakter atau kepribadian seseorang sehingga teratur dan apa jika siswa memiliki sikap ilmiah dalam diri setiap diri, maka ketika dia dihadapkan ke masyarakat, maka dia dapat berdampak dengan baik dan benar. Dan tidak hanya penonton, mereka menjadi inisiator yang membawa gerakan perubahan tersebut dalam kehidupan nyata. Hal ini namanya yang diharapkan dalam kajian itu. Yang kedua, fungsi dan peran sikap ilmiah KPS di sekolah. Setelah mengetahui sikap ilmiah dan jelas di atas, sikap ilmiah berfungsi sebagai sikap ilmiah gambar mengenai bagaimana seharusnya siswa bersikap dalam belajar, menangkap suatu permasalahan, melaksanakan tugas, dan mengembangkan diri. Inilah, jika siswa tidak memiliki sikap ilmiah, pasti mau belajar, apapun itu, dia gali sumber-sumber belajar itu. Tidak ada alasan, saya sudah capek tadi mengerjakan bantu orang tua, jadi saya tidak sempat belajar.
Itu jika harus cuma memiliki sikap seperti itu, tidak memiliki sikap ilmiah. Sebab sikap ilmiah itu mahasiswa mempunyai rasa ingin tahu yang lebih. Apapun permasalahan dihadapi, apapun kegiatan dilaksanakan, apapun yang dilaksanakan, hal-hal yang dilaksanakan dalam pembelajaran, ketika siswa sudah memiliki sikap ilmiah, maka siswa pasti mau belajar, mau ingin tahu, dan menggali lebih banyak sumber-sumber belajar. Apa saja yang penting, yang mungkin nyatanya ini banyak. Nah, begitulah sikap ilmiah tidak berhilangkan harus berarti sebuah fungsi dan peran sangat besar dalam sains. Sikap ilmiah mendorong peserta untuk berpikir ilmiah dan rasional terukur dan berorientasi secara nyata, tidak menduga-duga. Itu sebenarnya. Dan ini sangat berdampak dan sangat berguna bagi ketika siswa dihadapkan ke masyarakatnya. Nah, pemikiran teratur sebab semuanya di bumi terdapat selengkap mengalami proses size dan hanya mengikuti proses yang ada supaya tercipta dengan baik. Jadi tidak dapat lompat. Nah, bagaimana perbedaan fungsi dan berantas permohonan dan sikap ilmiah di sekolah? Permohonan itu mengetahui mana sikap ilmiah dan kapasitas siswa di sekolah. Namun sikap ilmiah dengan sikap ilmiah maka program proses dapat berjalan dengan baik dan tes performa dapat dilakukan. Jadi dia saling saling memiliki perbedaan namun sangat berhubungan. Nah, sikap ilmiah maka keterampilan proses dapat berjalan dengan baik dan tes performa dapat dilakukan. Nah, dari kesimpulannya, saya akan bacakan saja di sini. Pada sebelum pertama, situasi tes performa sikap ilmiah keterampilan proses dasar keterampilan proses sangat berkaitan erat sebab tanpa adanya praktikum maka tidak dapat laksanakan tes performa dan tidak adanya sikap ilmiah yang terbantu dengan baik. Tes performa pada prinsipnya lebih ditekankan pada proses keterampilan dan kecakapan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Keterampilan proses dan sikap ilmiah merupakan bagian dari sains sendiri sehingga sangat strategis untuk dikembangkan. Kalau lagi permasalahan tes sikap ilmiah dan tes performa sikap ilmiah itu ialah sehingga pengamatan proses dan produk penjelasan aspek-aspek yang dinilai dan memberi nilai terhadap aspek-aspek proses dan produk. Kronik sikap ilmiah memberikan ingin tahu mengutamakan bukti, bersikap skeptis, menerima perbedaan yang ada dapat bekerja sama dan bersikap positif terhadap kegagalan dan tidak menjadikan kegagalan menjadi bahasa sambungan bangkit. Perbedaan fungsi dan peranan tes performa sikap ilmiah di sekolah. Tes performa untuk mengatasi sikap ilmiah dan sikap siswa di sekolah. Sikap ilmiah dengan sikap ilmiah maka harus berjalan baik. Nah, saat kiranya masih seperti diberikan spesial dalam pendidik dapat memahami tes performa sikap ilmiah keterampilan sains supaya terciptanya hakikat dari pendidikan sains. Dan kita sebagai seorang guru fisika menerapkannya dan membangun keterampilan proses siswa dan membangun sikap ilmiahnya. Baik, menjadi pusat saya menjadi lampiran-lampiran saya yang saya gunakan. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang tugas saya mengenai tes performa dan sikap ilmiah. Itu penugasan saya ini merupakan tes penugasan sangat baik karena tes dengan diberikan penugasan saya dapat akan menerapkan dan mengembangkan tes performa dan sikap ilmiah dan keterampilan proses yang kepada pendidik yang akan saya ajari nanti kepada peserta yang saya akan ajar nanti. Ada yang ini tugas ini saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pengerjaan tugas ini. Memang tugasnya ini visual dalam kata sempurna, namun saya membuka kepada teman-teman sekalian kalian atau kepada Bapak memberikan kritik dan saran supaya saya dapat mengetahui bagaimana sih lebih lanjut tentang performa dan sikap ilmiah. Ketika saya mengerjakan tugas ini, saya mencari berbagai macam literatur seperti sini. Berbagai macam literatur yang saya cari supaya saya dapat mengetahui apa itu sikap ilmiah. Di sini saya menggunakan banyak buku dan banyak jurnal. Nah, kita bisa hitung buku yang saya gunakan itu di sisi rating pertama. Saya gunakan satu, dua, tiga, empat, ini empat,
5, 6. Oh, saya gunakan ada 6. Dan tulisan yang saya gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya menggunakan 8 tunggal dan 6 buku. Saya harus menggunakan berbagai macam literatur supaya saya dapat mengetahui apa itu hakikat dari tes perhubungan, apa itu hakikat dari fisika ilmiah, apa itu hakikat hubungan antara keterangan sains, dan apa itu hubungan kedua itu, bagaimana kita harus dapat mengembangkannya. Hal itu saya jelaskan tadi, saya dapat mengetahuinya. Dan ketika saya diterjunkan ke dunia yang sesungguhnya, maka saya dapat mengetahui dan menerapkannya. Demikian cara pengajaran saya dalam pengerjaan tugas ini, cara mencari saya, ketika sebelum saya pembicara data, dan saya terlebih dahulu menonton YouTube, apa sih keterangan sini, supaya saya dapat mengetahui, dan saya banyak belajar, dan saya dapat memberikan satu paper ini menarik bagi kita semuanya. Baiklah, demikian saya dapat sampaikan. Adapun jika tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf atas kehidupannya dan atas ketidakhadiran saya, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan ruang bagi saya untuk menjelaskan tentang tugas saya ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam pendidikan.